Assalamualaikum sahabat kabar Islam. Apa hukuman seorang hamba jika dia bersumpah dengan nama Allah yang maha sempurna dan dia mengingkarinya? Sebelum kita bahas bersama, saya meminta kepada teman-teman semua dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel Kabar Islam agar terus dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud atau untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Quran Surat Al-Maidah ayat 89. Makna sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud atau untuk bersumpah, sebagaimana penjelasan Aisyah adalah kebiasaan orang Arab yang mengucapkan wallahi atau demi Allah, namun maksud mereka bukan untuk bersumpah. Berdasarkan ayat di atas, orang yang bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dan dia serius dalam sumpahnya, kemudian dia melanggar sumpahnya, maka dia berdosa. Untuk menebus dosanya, dia harus membayar kafarah. Bentuk kafarah sumpah telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, yang artinya kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau merdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarahnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpahmu bila kamu langgar. Quran Surat Al-Maidah ayat 89. Berdasarkan ayat di atas, kafarah sumpah ada 4 berikut diantaranya. Nomor 1, memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan di sini adalah makanan siap saji, lengkap dengan lauk pauknya. Hanya saja tidak diketahui adanya dalil yang menjelaskan batasan makanan yang dimaksudkan selain pernyataan di ayat tersebut. Makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Nomor 2, memberi pakaian 10 orang miskin. Ulama berselisih pendapat tentang batasan pakaian yang dimaksud. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bahwa batas pakaian yang dimaksudkan adalah yang bisa digunakan untuk sholat. Karena itu, harus terdiri dari atasan dan bawahan, dan tidak boleh hanya peci saja atau jilbab saja, karena ini belum bisa disebut pakaian. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang miskin yang berhak menerima 2 bentuk kafarah di atas hanya orang miskin yang muslim. Nomor 3, membebaskan budak. Keterangan yang ketiga, jenis kafarah di atas boleh memilih salah satu. Jika tidak mampu untuk melakukan salah satu di antara 3 di atas, maka beralih pada kafarah keempat. Nomor 4, berpuasa selama 3 hari. Pilihan yang keempat ini hanya dibolehkan jika tidak sanggup melakukan salah satu di antara 3 pilihan sebelumnya. Apakah puasanya harus berturut-turut? Ayat di atas tidak memberikan batasan. Hanya saja mazhab Hanafiyah dan Hambali mempersyaratkan harus berturut-turut. Pendapat yang kuat dalam masalah ini boleh tidak berturut-turut dan dikerjakan semampunya. Catatan yang harus diketahui bersama, jika melakukan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 2 keadaan di mana ketika orang melanggar sumpah tidak wajib membayar kafarah. Yang pertama, dia melanggar karena lupa, tidak sengaja, atau terpaksa dan tidak mampu lagi untuk menolaknya. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, sesungguhnya Allah menghapuskan atau kesalahan dari umatku, atau yang dilakukan karena tidak sengaja, lupa, atau terpaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Yang kedua, ketika bersumpah dia mengucapkan insya Allah sebagaimana dinyatakan dalam hadis, yang artinya siapa yang bersumpah dan dia mengucapkan insya Allah, maka dia tidak dianggap melanggar. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Jika tidak dinilai melanggar, berarti tidak ada dosa dan tidak wajib membayar kafarah, sebagaimana keterangan dalam Tuhfatul Ahwazi, Syarh Jami Tirmizi, ayat 5, halaman 109. Allahu a'lam.